Sejak kecil, seorang anak laki-laki sering bermimpi samar tentang sepak bola. Ia merasa senang melihat gol tercipta saat menonton pertandingan. Suatu hari, ia menyaksikan orang-orang bersorak merayakan ketika seorang pemain bernama Ge Seok berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ge Seok berlari melintasi lapangan dengan penuh semangat, sementara anak laki-laki itu bermimpi menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Ia begitu menikmati momen itu. Saat makan malam di rumah, ayahnya bertanya, "Hoyang, apa mimpimu?" Dengan mata berbinar, Hoyang menjawab, "Aku ingin menjadi pemain sepak bola hebat seperti Guk." Ayahnya tersenyum dan berkata bahwa untuk menjadi pemain sepak bola, seseorang membutuhkan bakat. Namun, ia percaya bahwa putranya benar-benar memilikinya. Bertahun-tahun Hoyang yakin bahwa ayahnya benar. Ia merasa berbakat dan percaya diri untuk menjadi pemain sepak bola yang cemerlang. Pada tahun 2002, ia bergabung dengan akademi sepak bola yang sangat menjanjikan. Namun, di tengah latihan, ia tersandung di lapangan, terluka, dan menyadari bahwa ia tidak sebanding dengan anak-anak lain yang telah menjalani pelatihan profesional sejak lama. Ia jatuh dengan canggung, menyentuh kakinya, dan merasa frustasi. Pelatihnya datang menghampiri. Namun, bukannya memberinya semangat, pelatih justru memintanya untuk berlatih terpisah dari kelompok utama. Hal ini mengejutkan Hoyang, karena artinya ia dianggap masih di bawah rata-rata. Ia melihat anak-anak lain berlatih dengan penuh semangat dan mulai merasa seperti menghadapi tembok besar yang sulit ia panjat. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk meninggalkan akademi sepak bola dan melanjutkan hidupnya. Sesampainya di rumah, Hoyang tidak bisa menahan air matanya. Ayahnya lalu meletakkan tangan di kepalanya dan berkata dengan lembut, "Setiap bunga mekar dengan waktunya sendiri. Hanya karena tanaman tumbuh cepat, bukan berarti bunganya akan mekar pada saat yang sama." Hoyang terdiam. Ia mulai merenung, bertanya-tanya bagaimana jika ia tidak menyerah. Apakah ia benar-benar memiliki bakat? Jika ia bekerja lebih keras, apakah ia bisa berkembang dan mencapai impiannya? Tahun 2016, di sebuah distrik komersial, seorang pemuda duduk di sebuah kafe, menatap kosong ke depan, merenungkan masa lalunya. Temannya bertanya mengapa ia tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Hoyang tersenyum kecil dan berkata, "Aku juga ingin menjadi pemain profesional. Aku tidak ingin menjadi orang yang gagal." Liongsu, temannya, duduk di seberang dan terus berbincang dengannya. Sementara itu, Hoyang mengambil napas dalam, lalu menyesap minumannya, seakan mencoba menelan perasaan yang selama ini ia pendam. Hoyang merasa bahwa seharusnya ia tidak menyerah begitu saja di awal kehidupannya. Ia berpikir, jika saja ia terus bermain sepak bola, mungkin sekarang ia bisa menikmati permainannya. Namun, temannya, Yongsu, menanggapinya dengan skeptis. "Berhenti bicara omong kosong," katanya. "Aku sudah memenangkan Ballon d'Or kalau memang begitu." Hoyang terkejut. Selama ini, ternyata ia terus menyesali keputusannya. Ia menyadari bahwa seharusnya ia tidak menganggap sepak bola hanya sebagai hobi biasa dan tidak berhenti bermain hanya karena menghadapi tantangan. Ia memiliki banyak kesempatan untuk terus maju, tetapi ia malah berulang kali terjebak dalam penyesalan, mengira segalanya sudah terlambat. Dalam hatinya, ia ingin kembali ke masa kecil dan memulai semuanya dari awal. Sambil merenung, ia menyebut dirinya bodoh karena telah menyerah begitu cepat. Saat itu, teleponnya berdering. Temannya mengeluh dan bertanya, "Hei, kau mau main sepak bola sekarang?" Mereka membutuhkan satu orang lagi untuk permainan futsal 4 lawan 4. Hoyang menatap keluar jendela. Hujan turun dengan deras. Namun, setelah berpikir sejenak, ia akhirnya setuju dan menerima undangan tersebut. Ketika mereka tiba di lapangan, Yongsu menyapa semua orang. "Sudah lama sekali," katanya. Orang-orang di sana menyambutnya dengan hangat, mengatakan bahwa akhirnya ia datang. Hoyang melihat ke sekitar dan matanya tertuju pada seseorang, Jung Ho. Begitu pula sebaliknya. Namun, Jung Ho dengan cepat menunjukkan ekspresi ketidaksetujuan dan mengalihkan pandangannya. Hoyang mengenang masa lalu mereka. Yoon Jung Ho adalah pemain yang sangat berbakat, bahkan sempat memenangkan penghargaan Cho Bum-ka sebagai salah satu pesepak bola terbaik di Korea. Banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi penerus Park Ji-hoon. Namun, cedera memaksanya untuk berhenti bermain secara profesional. Sejak dulu, hubungan Hoyang dan Jung Ho memang tidak pernah akur. Jung Ho masih menyimpan dendam, sehingga keduanya hanya saling menoleh sekilas tanpa menyapa. Sementara itu, yang lain mulai berbincang di antara mereka sendiri.
Salah satu dari mereka bertanya, kenapa kita masih di luar di tengah hujan? Yang lain menjawab, lapangan indoor penuh. Kita harus bermain cepat. Mereka segera menetapkan aturan. Pertandingan 4 lawan 4, tim pertama yang mencetak 5 gol akan menang. Permainan pun dimulai. Begitu bola menyentuh tanah, seorang pemain muda maju ke depan dengan penuh semangat. Ia memiliki postur yang kuat dan teknik yang baik, karena pernah berlatih di akademi sepak bola terkenal bersama ayahnya. Gerakannya gesit, dan ia memiliki kemampuan menembak yang akurat dari berbagai sudut. Namun, saat ia hampir mencetak gol, Jung Ho dengan sigap memotong bola dan mengambil alih permainan. Ho yang terdiam. Ia menyadari bahwa, meskipun ia dulu pernah berbakat, ia masih belum bisa dibandingkan dengan pemain sekelas Jung Ho. Sementara itu, Jung Ho melaju melewati lapangan dengan cepat, menggunakan penglihatannya yang tajam untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Ho yang hanya berdiri diam, memperhatikannya tanpa bereaksi. Tiba-tiba, ia berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi Jung Ho sudah memperkirakan situasi ini sebelumnya. Dalam pertandingan melawan tim sepak bola berkaliber tinggi, seorang pemain berhasil mencuri bola dari kaki Jung Ho dan dengan percaya diri berkata bahwa ia akan menerobos pertahanan lawan. Suara keras bergema di seluruh lapangan. Jung Ho membawa bola ke depan Yan dan menatapnya tajam dengan senyum mengejek. Tingkat kelulusanmu terlalu rendah, katanya sambil menendang bola dengan penuh tenaga. Bola itu mengenai kaki Yan dan keluar lapangan, menyebabkan lemparan ke dalam. Merasa kesal, Yan mengulurkan tangannya dan menarik kaus Jung Ho, memperingatkannya agar tidak menjadi sombong. Namun, rekan satu timnya segera mencoba menahannya agar tidak terjadi pertengkaran. Yongsu berusaha menenangkan situasi, sementara Jung Ho dengan santai berkata bahwa ia akan membiarkan insiden itu berlalu. Namun, ia menekankan bahwa bola tetap keluar setelah mengenai kaki Yan, sehingga lemparan tetap menjadi miliknya. Saat akhirnya terlepas dari genggaman rekan-rekannya, Yan menatap Jung Ho dengan tajam. Salah satu pemain lain menyebut Jung Ho sebagai pengecut, tetapi ia hanya berjalan ke sisi lapangan untuk mengambil bola. Hari itu, cuaca sangat buruk, dengan langit yang bergemuruh dan udara dipenuhi listrik statis. Saat Yan berjalan mengambil bola di garis samping, tiba-tiba sebuah kilat menyambar punggungnya. Ia terjatuh, tubuhnya bergetar akibat sengatan listrik yang begitu kuat. Ia menjerit kesakitan, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam pikirannya, ia merasa ini tidak adil. Ia belum mencapai apapun dalam hidupnya, dan sekarang ia harus menghadapi sesuatu yang begitu absurd. Saat kesadarannya mulai memudar, ia mempertanyakan apakah ini nyata. Rasa takut menyelimuti pikirannya, membayangkan kemungkinan dirinya akan mati begitu saja. Ia berteriak ke dalam kehampaan, menuntut agar hidupnya dikembalikan. Ia terus mengulang kalimat itu, seolah-olah berharap ada yang mendengarnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mulai sadar bahwa tubuhnya masih utuh, tidak ada luka atau tanda-tanda terbakar. Bahkan pakaiannya tetap rapi. Tiba-tiba, suara tawa menggema dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat sebuah portal besar yang mengarah ke jurang yang gelap. Dari dalam portal itu, sebuah sosok muncul, makhluk bersayap hitam dengan aura menyeramkan, memegang sebuah tongkat misterius. Yan menatap makhluk itu dengan penuh ketakutan dan kebingungan. Apa? Kau ini setan? Tanyanya. Makhluk itu mengangguk pelan. Yan mendesah. Jelas sekali. Kau benar-benar terlihat seperti setan. Makhluk itu tersenyum tipis dan mulai berbicara. Aku adalah iblis keserakahan. Manusia menyebutku pemakan pikiran. Yan menelan ludahnya. Apa yang kau inginkan dariku? Iblis itu mengangkat tongkatnya dan berkata, aku di sini untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Yan terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan hati-hati, ia bertanya, kesepakatan seperti apa? Iblis itu menyeringai dan menjawab, aku bisa memberimu sesuatu yang kau inginkan. Tapi, kau harus menukarkan sesuatu denganku sebagai gantinya. Yang pertama adalah waktu, yang diwakili oleh cahaya hijau di tangan iblis. Yang kedua adalah kemampuan khusus. Yang diam-diam mengangguk, mendengarkan penjelasan iblis. Iblis itu mulai menjelaskan tentang waktu terlebih dahulu. Ia berkata bahwa yang bisa kembali ke usia berapapun antara 10 hingga 23 tahun. Mendengar hal itu, Yang terkejut dan kagum. Namun, iblis menambahkan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Ada harga yang harus dibayar. Yang menelan ludah dan bertanya, apa harganya? Iblis itu tersenyum dan mendekat, lalu berkata,
Setiap tahun yang kau pilih untuk kembali akan mengurangi 1 tahun dari umurmu di masa depan. Penjelasan itu membuat ia merasa sedikit takut. Iblis melanjutkan, jika kau kembali 13 tahun ke masa lalu, umurmu akan berkurang 13 tahun dari titik akhir hidupmu. Namun, tak ada yang tahu pasti kapan hidup seseorang akan berakhir. Yang tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangannya. Selama aku tidak kehilangan rambutku atau mengalami hal aneh lainnya, sepertinya ini bukan masalah besar, katanya santai. Lagi pula, manusia bisa hidup hingga 100 tahun, jadi masih ada banyak waktu. Lalu, ia bertanya tentang kemampuan khusus yang dijanjikan iblis. Iblis menjawab, aku akan memberimu kekuatan untuk memiliki segalanya yang kau inginkan. Yang mengerutkan kening. Apa maksudmu? Iblis itu menjelaskan lebih lanjut, kekuatan ini memungkinkanmu untuk mengambil bakat orang lain dan menjadikannya milikmu sendiri. Yang terdiam, merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Bisa mengambil bakat orang lain? Sulit untuk memahami konsep itu hanya dengan kata-kata. Tapi jika benar, ini berarti ia bisa mendapatkan kemampuan luar biasa yang sebelumnya mustahil baginya. Ia menatap iblis dengan curiga dan bertanya, bukankah ini lebih seperti hadiah gratis daripada kesepakatan? Iblis hanya tersenyum, mengangkat tangannya, lalu bertanya, jadi, berapa tahun yang ingin kau ambil kembali? Yang terkejut dan tertawa kecil. Ini gila, tapi kalau ini nyata. Aku ingin kembali. Tiba-tiba, ia terbangun. Ia melihat ke bawah dan terkejut, tubuhnya lebih kecil. Ia berdiri di ruang tamunya, melihat sekeliling dengan perasaan tidak percaya. TV sedang menyala, menampilkan berita tentang seorang pemain sepak bola terkenal, Park Ji-sung, yang baru saja ditransfer ke klub Eropa. Yang terdiam. Tunggu, aku benar-benar kembali ke masa lalu? Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar lebih muda. Ia menggerakkan tangannya, memastikan bahwa tubuhnya benar-benar seperti anak kecil. Ini 17 tahun yang lalu. 8 Agustus 2002. Yang merasa gelombang emosi melanda dirinya. Ia baru saja kembali ke masa di mana semua impiannya masih bisa diwujudkan. Ia mengepalkan tangannya erat. Sekarang, aku punya kesempatan kedua. Ketika ia melihat ke samping, ia melihat ibunya meminta bantuan ayahnya, yang segera menyetujuinya. Yang memperhatikan betapa muda dan bahagianya kedua orang tuanya. Saat makan malam, ayahnya tiba-tiba bertanya, seperti yang sering ia lakukan, Yang, apa mimpimu? Yang tersenyum, tanpa ragu ia menjawab, aku ingin menjadi pemain sepak bola. Ayahnya berkomentar bahwa putranya terlihat sangat sopan, lalu bertanya apakah dia ingin menjadi seperti Park Ji-sung, pemain sepak bola terkenal. Tapi yang menjawab dengan yakin, bukan hanya seperti dia. Aku akan jadi lebih hebat. Aku akan menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Pernyataan itu mengejutkan kedua orang tuanya. Namun, mereka hanya tersenyum hangat. Ayahnya mengacak-acak rambut yang sambil tertawa, merasa bangga dengan semangat anaknya. Di dalam hati, yang muda merasa yakin, dia akan membuat mimpinya jadi kenyataan. Sambil menggenggam erat tubuh kecilnya, ia berkata dalam hati, aku benar-benar kembali ke usia 10 tahun. Sekarang, ia berada pada masa yang sangat berharga, usia di mana segala hal masih mungkin dilakukan. Saat jam tidur tiba, setelah pulang sekolah, yang masih duduk di ruang tamu. Ia melihat ayahnya dan bertanya, Ayah, di mana bola Hypernova? Ayahnya memberikannya bola resmi Piala Dunia Korea-Jepang 2002, yang memang disebut Hypernova. Yang memegang bola itu, dan jantungnya berdegup kencang. Hanya dengan melihat bola itu, ada semangat besar yang tumbuh dalam dirinya. Sepulang sekolah, yang mulai menendang bola sambil berlari kecil. Rasanya luar biasa, katanya sambil tersenyum lebar. Dulu, ketika kecil, ia ingin cepat tumbuh dewasa. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa masa ini, masa kecil, adalah momen paling bahagia. Di sebuah lapangan dekat sekolah, yang berhenti dan berpikir, apa aku benar-benar punya kemampuan seperti kata iblis itu? Ia memejamkan mata dan mencoba melihat ke dalam dirinya. Tiba-tiba, muncul sebuah tampilan berbentuk persegi panjang, memancarkan cahaya. Tapi di layar itu tertulis, Ho yang tidak memiliki bakat. Yang terkejut, ia membuka matanya dan menghela napas. Jadi aku benar-benar tidak punya bakat bawaan? Aku pikir dulu aku punya sedikit. Tapi kenyataannya aku bahkan bukan anak ajaib. Namun, ia tidak menyerah.
Ia terus menendang bola hypernova, menangkapnya di tangannya sambil berkata, mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh kecil ini. Tapi itu akan sangat berguna nanti. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari kejauhan. Hei, kamu nggak bisa main bola ya? Itu suara seorang anak kecil. Yang menoleh dan melihat seorang bocah laki-laki. Itu Jung Ho, versi 10 tahunnya. Apa kamu mulai cari gara-gara? Tanya yang pelan sambil tersenyum. Jung Ho menjulurkan lidah dan mengejek, sampah kayak kamu nggak bisa main. Yang mengepalkan tangannya, hampir terpancing emosi. Tapi ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Jung Ho terlihat bingung dengan reaksi yang tenang. Dalam hati, yang berpikir, daripada marah dan memukul dia, lebih baik aku pelajari sesuatu. Ia mulai mengamati Jung Ho. Kalau kemampuan ini nggak bisa menunjukkan bakatku sendiri, mungkin bisa menunjukkan bakat orang lain.